awalnya lebih susah ke orang Tionghoa aja mau terima kita. Mereka lebih susah mau terima. Bahkan ada yang berpertaruhkan uang sekian sekian sekian. Coba kamu makan babi nih satu potong, saya kasih kamu satu potong 1 juta, satu potong 1 juta, dipotong kecil-kecil. Ada. Nah, itu ya semenjak dia mengetahui kita nih muslim, udah, bukan kalimat DP pecat sih enggak masalah pak, kadang gaji kita enggak dibayar sengaja, udah 2 bulan dah kamu enggak usah kerja lah, berhenti. Benar, kau ini Islam mualaf bodoh kamu. Baik, jangan kerjakan begitu, silakan kamu sholat dulu. Kenapa? Sini saya belum tenang, lebih baik begitu. Kalau bisa ya, bukan kita ngajak, enggak, kita kerjakan segala sesuatu dari hati untuk hal-hal yang beribadah itu ya. Dari nilai Islam tuh, nilai Islam apa Pak yang Bapak ngerasa kayaknya inilah yang menemukan Islam sebagai agama yang paling benar? Kalau kita mengatakan, saya sekarang mengatakan paling benar untuk saya pribadi ya, orang lain belum tentu. Ini pandangan Bapak pribadi Ya, aja. orang lain belum tentu. Contoh begini, sebelum manusia yang di DPRD dilantik, sumpah di atas kepalanya itu apa? Al-Quran kan? Kalau Kristen Alkitab kan? Mereka enggak takut. Benar enggak? Menurut yang lain kan enggak benar. Berarti mereka anggap enggak benar. Mereka tahu tata cara sholat, tapi mereka masih mengerjakan hal begitu. Kalau tadi barusan Bapak mengatakan agama Islam benar, memang benar. Tapi yang lain anggap benar enggak? Benar. Itulah didikan guru saya. Tes air pun yang saya buang dari luar untuk anak istri saya makan yang haram, akan haramlah satu keluarga. Boleh. Baik sebiji nasi pun saya nipu bapak nih. Nasi satu piring saya curi satu biji, saya bawa pulang kasih anak istri saya makan. Haram itu Pak. Demi Allah enggak boleh. Lebih baik saya minta, Pak saya minta nasi ya 1 sendok buat makanan istri. Itu didikan guru sebenarnya. Saya kadang sedih dengan keadaan ya begitulah kehidupan. Cuman udah terjadi. Kehidupan kita di dekat sekitar kita ya kayak gini, ya begini. Jadi enggak semua manusia tuh sifatnya tuh satu sifat dan satu keinginan tuh sama dengan kita, enggak. Sekarang saya dengan Bapak mungkin selesai ini mau mandi mungkin. Saya belum mau mandi kan gitu. Mungkin saya mau pulang dulu atau apa gitu. Ya itu namanya kehidupan, Pak. Ada satu sejenis manusia di saat dia mengerjakan sholat, pas takbir aja netes air matanya. Gimana bisa jadi? Gimana terjadi hal-hal begitu? Itu namanya penyatuan dengan kalimat dengan Allah. Takbir aja netes air matanya. Apa itu mengucap nama Muhammad? Putih. Tapi yang lain begitu, nah yang lain malah laju. Allah mau yang lain sebelahnya udah sujud. Apa yang kamu kerjakan? Sholat. Memang betul sholat. Tapi apa yang kamu kerjakan? Kebudi itu. Saya bukan mengajarkan kita cara bersolat. Enggak. Cuman kau bisa tuh, di saat mengerjakan hal-hal begitu, hormatilah. Sebab di saat kita mualaf, ucap syahadat, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Yang bersaksi itu siapa? Aku, Pak Budi. Mungkin enggak saya hidup di zaman dulu? Enggak kan? Di zaman masa Nabi masih hidup? Enggak. Lalu aku yang mana? Aku yang di belakang. Siapa itu? Saya enggak tahu. Aku bersaksi. Berarti batang tubuh ini melebihi satu orang. Ini raga ini.
Kenapa sih cabut mati? Mau ngapain kamu? Kamu ini siapa? Budi, kamu ini siapa? Sok-sokan. Tahan napas kamu habis kamu. Kan gitu. Itu ya dasarnya dipelajari. Perang syahadat. Aku bersaksi. Kalimat-kalimat itu kita pelajari dengan betul-betul. Aku ini siapa gitu. Kan tidak mungkin saya di hidup zaman itu enggak. Aku yang mana sebenarnya? Makanya kadang keluar kalimat dari para guru agama kita ke kita ya. Pelajarilah diri yang sebenarnya diri. Itu PR buat kita sebenarnya. Diri yang mana? Ini saya kok Budi. Mak saya dari Ketapang, bapak saya dari Mandel. Apalagi mau dipelajari? Diri yang mana? Cari tahu sendiri. Tuh. Sampai sampai di titik ini perjalanan Pak Budi memeluk agama Islam. Semoga istiqomah terus ya Pak Budi. Mungkin Pak Budi kan yang nonton video ini, mungkin saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri yang sebenarnya sedang berproses belajar Islam. Kan kalau Pak Budi 7 sampai 8 tahun ya. Iya. Belajar Islam. Mungkin ada saudara-saudara kita yang nontonnya yang sedang belajar Islam. Nah, Iya. mungkin apa yang pengen Pak Budi sampaikan? Yang namanya keyakinan, manusia punya keyakinan masing-masing, mau dia Islam, Kristen, khususnya itu tidak dipaksa, khususnya di Islam ya, tidak dipaksa. Mau di saat bulan ibadah puasa kan tidak dipaksa, mau puasa silakan, tidak silakan, mau sholat silakan, tidak silakan gitu. Udah yakinlah. Jangan hal-hal begitu sekarang masuk Islam lalu besok murtad. Kita di muka bumi ini nih, ibaratnya kita nih sama orang tua nih, kita keluar rumah. Ada yang pergi main-main, ada yang pergi cari nafkah, ada yang pergi entah kemana. Sebagai orang tua mengharap anak-anaknya pulang ke rumah. Udah sore nih anak saya udah pulang belum? Itu. Ingat jangan pulang. Ingat tuh jangan pulang. Jangan sempat nggak ingat jangan pulang, kasihan, telantar. Telantaran di sini, di sana tuh. Telantar. Paling gampang gambarkan itu di saat kita punya anak itu. Bapak punya anak berapa? 3 orang, 2 orang. Keluar apa? Mana? Ikut sama teman. Pulang, pergilah. Sore belum pulang. Kemana anak saya? Khawatir tidak kita sebagai orang tua? Nah, itu. Sama halnya dengan Islam. Jangan Islam cuma di KTP. Jalankan muslimnya, akhlaknya. Itu aja. Saya jujur, saya bukan orang benar. Saya bukan orang baik. Bukan orang yang baik sekali, enggak. Itu juga penjahat. Bukan orang baik. Cuman berusaha untuk baik. Masya Allah sekali Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya, panggilan sehari-hari panggil Acan, nama sekolah Cai Acung. Semenjak muslim nama saya M. Budi Luhur. Agama asal Buddha. Sekolah SD di Gembala Baik. Jadi dengan berjalannya waktu, belajar mempelajari Islam, terbawa ada mimpi, awal kita abaikan lalu menjalani. Kalau hari-hari di muslim, kayak satu ada tantangan. Kedua tuh soal tuh ini apa yang dilarang jangan dikerjakan,
ya dijalani. Tapi awalnya kita berpikir lumayan banyak dilarang kan begitu. Nah, contoh minuman keras, mabuk, kau cewek wajar lah, yang macam-macam laki-laki pasti mereka pasti entahlah yang nakal atau enggak kita enggak tahu. Tapi semenjak kita menjalani itu alhamdulillah agak tenang, senang. Di lain pihak ada yang mengatakan kita ini bodoh kan gitu, tapi ya kembali ke pribadi masing-masing, itu aja. Apa yang bagus tidak bagus yang kita ketahui, yang dijalani gitu. Yang mana bagus dijalani, yang tidak bagus ya tidak usah dikerjakan gitu. Awal-awalnya puasa, sholat ya mungkin otodidak lah ya, nama keyakinannya. Nanti nggak tahu lah kalau yang Islam KTP atau gimana, saya nggak paham. Tapi dengan berjalannya waktu, bukan di agamanya, bukan. Yang sulit saya terima ini bukan soal ini harus dikerjakan 5 waktu, mengerjakan sholat. Bukan itu, bukan, bagi saya tidak sulit atau gimana. Puasa tidak begitu. Yang kurang kena nih manusianya. Ada yang datang kenalan yang namanya sesama muslim ya, kalimatnya itu pasti saudara kan gitu. Kalau di lain keyakinan ya sahabat kan gitu. Ini saudara, itu saudara yang tapi kalimat aja, lisan aja, tulisan aja, sesama Islam. Tapi apa yang dikerjakannya enggak. Susah diucapkan dengan kata lah. Enggak. Ada yang ini atas namakan ini datang gini, nanti begini. Ya udahlah, intinya begini lah. Saya dapat makan hari ini untuk anak-anak saya, alhamdulillah, syukuri. Itu ya. Enggak gimana kayak di masa remaja. Saya semua punya ini sepeda, dapat sepeda, motor, dapat motor, pin mobil, itu enggak lah. Udah jalani aja udah. Intinya saat ini nih anak-anak saya sehat, alhamdulillah udah. Itu yang susah, intinya ke manusianya udah. Enggak ada istilah jalani gimana tentang yang di dalam isi Al-Quran, enggak. Kalau keluarga ya mereka enggak terima. Asal muasal saya mengenal Islam awal dari mimpi ketemu para wali, ngobrol, nanti mimpi lagi. Semenjak saya tersadar dari mimpi, saya cuma pesan dengan orang rumah saya sama anak-anak, makan saya, minum saya, piringnya dipisahkan. Saya bukan berarti saya udah mau belajar Islam nih kalian mau ikut, enggak. Saya enggak. Asal muasalnya kan saya belum tahu. Contoh seperti suami Islam, istri Kristen, mungkin di Indonesia ada yang menjalani hal begitu. Saya tidak tahu. Tahu pun saya tidak mau sebutkan namanya. Setelah saya mengetahui suami Islam atau istri Islam atau pasangannya tuh di lain keyakinan, Kristen atau Katolik atau Buddha, hendakkah itu berzina? Kan begitu. Asal muasal saya belum mengetahui hal begitu, kan saya masih pelajari, belum mualaf, belum. Saya mempelajari Islam kan berjalan dalam waktu 7-8 tahun. Jadi saya berpesan dengan rumah saya, tolong piring, sendok, gelas saya dipisahkan. Ada apa bang? Kalau bisa saya mau coba mempelajari Islam. Oh iyalah. Nah, dengan berjalan waktu itu, berjalan 1 tahun saya menjalani hal begitu, macam minuman keras. Ya alhamdulillah sih enggak saya sentuh lagi. Judi saya enggak lagi. Istri berjalan dengan sendirinya ke sana juga. Ibaratnya
ini jalannya ada lima arah nih, 5 jalan nih. Saya berjalan ke yang telunjuk begini. Jadi istri itu otomatis ikut juga dari belakang. Jadi anak-anak pun secara otomatis ikut juga. Maka ya saya bilang anak saya ada 6. Yang paling pertama masih agama Buddha, yang sisanya Muslim. Itu intinya saya tidak memaksa mereka. Kalian mau, ayo ikut. Bapak, papa ini kayak gini, terima enggak? Gitu. Saya pun tidak memaksa gimana enggak. Saya dalam hati sih enggak kena lah, enggak ada kayak begitu. Menarik di Islam, menarik. Soal di Islam tuh masih banyak yang belum diketahui manusia, masih banyak. Ada yang mengetahui tapi berdiam diri, ada yang mengetahui tapi dianggap mainan. Ini itu. Hal-hal yang mungkin bisa bantu manusia, umat lainnya gitu, berhubungan dengan semesta alam gitu. Itu menariknya di situ. Berarti satu keluarga itu memutuskan masuk Islam juga, Pak? Iya, memutuskan masuk Islam. Waktu kami mualaf kan rombongan. Jadi untuk pihak seperti saudara kandung saya, ya wajar lah mereka tidak terima. Ada sampai yang kalimatnya, ya saya tidak mau sebut ini saya bahas saudara kandung saya, mengatakan kita udah putus hubungan sebab kamu udah beda keyakinan. Di saat saya dapat hal begitu, sedih rasanya. Sedihnya gimana? Di muka bumi ini ada 5 keyakinan yang diakui di dunia. Ya mungkin sekarang udah lebih, saya tidak tahu, termasuk Konghucu. Manusia mereka berkeyakinan masing-masing, beda-beda. Kok diasingkan? Apakah itu bejat atau itu najis atau itu kasta terendah kalimatnya? Dan saya kembali ke pihak dari orang keluarga istri saya, begitu juga. Ada sampai yang ini itu main-main hal yang tidak nyata, mau hajar gimana gitu. Saya mengetahui, tapi buat apa saya balas? Ya wajar kalau saya awalnya mengetahui, saya emosi, wajar, sebab saya ini manusiawi juga. Tapi di saat saya berpikir, ya palinglah saya mandang ke langit sebentar gitu. Apa yang mereka perbuat, ya udahlah. Dan kembali ke yang sesama Muslim. Ada yang ayo kita ngobrol, ayo kita makan yuk, makan lah gitulah. Ada yang kamu nih siapa? Kau ini tidak ada apa-apa. Gitu. Dok jempol untuk mereka. Di hati saya kurang terima sama Muslim. Kalau di luar Muslim saya masih bisa terima, sebab mereka nggak mengetahui. Tapi yang Islam ini udah mengetahui. Kok mereka berbuat begitu? Kan lucunya begitu. Walaupun dia minta maaf, lisan saya mengatakan maaf, tapi di hati saya tidak maaf. Saya berpikir, kita selesaikan nanti di sana. Urusannya di sana. Saya mau tahu. Bukan berarti kita mau selesaikan di gang apa, jalan apa, bukan. Saya bukan pendendam, cuma pengingat saya WA ke siapa, si A, si B, kadang dibaca, tidak dibalas, ya saya diam. Cuman saya ngajar anak-anak saya,
Kalau ada apapun di chat, ya sekarang kita bahas ke Messenger atau WhatsApp, balaslah. Mau mereka keadaan dalam ribut atau baik, ya balaslah. Gitu. Nggak ada bedanya kita nih lagi berhadapan ngobrol, sama. Jadi buat apa punya HP? Gitu. Udah canggih sih kehidupan sekarang, canggih, udah mantap. Hancurnya yang mantap. Hancurnya udah hilang, keimanan udah hilang. Lebih enak di pedalaman lah. Enak kita bangun satu gubuk dari kayu sederhana, beratap daun, lebih enak. Kalau kita di keramaian, jujur aja saya di Pontianak saya merasa mesti hati-hati. Jujur saya emosinya orangnya nggak stabil. Nanti ada yang saya kurang terima atau saya refleks di mana, ya udah. Kalau saya di pedalaman ya udah santai, mau ribet sama siapa nggak ada yang mancing. Sebab seseorang datang dengan wajah begini saya udah paham, baik gak buruk kah, senang kah, sedih kah. Tapi saya kasih tahu ya udah, diam aja, dibawa santai aja. Kau begitu, udahlah. Dimanapun manusia nggak ada yang jahat. Sebab mereka bisa begitu kan dari apa yang mereka pernah terima, kan gitu. Macam si A, si B. Kenapa dia nipu saya, si B ini? Yang mungkin dulu dia pernah ditipu orang, kayak begitu. Dia coba praktekkan ke saya gitu. Nah, gitu aja. Cuman jadi keenakan nipunya. Jadi diteruskan untuk semua kawan-kawannya lah gitu. Itu ya, sama aja. Nggak ada baik, nggak ada buruk, sama aja. Tinggal kita pribadi aja. Kalau disalahkan, dicaci maki bisa terima, nggak kau terima, udah alhamdulillah. Itu aja. Kembali ke pribadi. Standar sih, standar. Cuman soal makanan aja kadang. Kalau saya kan Tionghoa ya, kadang banyak relasi saya itu dari China juga, Tionghoa. Kadang di pasar lagi ngobrol, ngumpul kan masih kalangan etnis Tionghoa. Contoh minum, wajar lah kita minum di warung kopi. Di saat mereka ngajak makan, yuk kita makannya kemana. Nah itu aja, itu kendalanya di situ ya kan. Mau makan apa? Oh saya makan nasi ayam nih seperti biasa dulu gitu. Oh saya nggak bisa, saya paling Padang gitu. Atau ya masakan Melayu atau gimana lah gitu. Kalau udah masuk di kampung kadang saya siapkan pop mie atau gimana itu. Ya intinya dari hati lah, dari hati kita. Kalau mau, bukan berarti saya masuk ke kampung orang saya nggak makan, saya ini orang yang imannya kuat atau gimana, enggak. Saya cuma intinya saya tetap belajar, masih kotor ini, belajar lah. Kok kamu sombongnya makan makanan saya? Enggak. Itu kalau untuk ngobrol atau gimana masih sama lah kawan-kawan. Kalau lingkungan kerja gimana Pak ketika tahu Bapak susah? Awalnya lebih susah ke orang Tionghoa aja mau terima kita, mereka lebih susah mau terima. Bahkan ada yang berpertaruhkan uang sekian, coba kamu makan babi ini satu potong, saya kasih kamu satu potong 1 juta, dipotong kecil-kecil. Ada. Nah, itu ya semenjak dia mengetahui kita nih muslim, udah, bukan kalimat dipecat sih enggak masalah Pak. Kadang gaji kita enggak dibayar sengaja, udah 2 bulan dah kamu enggak usah kerja lah, berhenti. Benar. Kau ini Islam mualaf, bodoh kamu, tolol. Cina paling goblok cuman kamu, saya pernah mandang itu, habis caci makinya.
Itu aja. Makanya untuk anak-anak saya, dia mungkin belum memahami ada batas, ada cara gimana untuk berhadapan dengan mereka gitu. Bukan berhadapan misalnya tengkar, enggak, menyesuaikan diri gitu. Saya harus mau gimana, mereka ngajak ngobrolan di mana gitu. Itu aja. Enggak sih. Enggak. Berarti ketika masuk Islam Bapak nggak pernah dapat ujian yang ngerasa kayak ini di satu titik itu udah titik terberat gitu, pernah? Banyak sih, banyak. Bagi saya titik ujian terberat itu di rumah tangga. Di rumah tangga. Mungkin untuk semua manusia ya, mau dia keyakinan apapun, intinya ujian terberat mungkin di rumah tangga. Contohnya begini, saya punya pasangan, saya ini kerja di luar kota, 5 hari mungkin 4 hari saya pulangnya bawa uang, bawa rezeki ya, anggaplah saya supir ya, saya kerja dapat uang hasil supir per hari berapa duit, saya pulang. Jadi uang ini saya serahkan ke istri, jadi dia yang ngatur mau buat anak makan apa, beli apa gitu. Kok dianya yang namanya pasangan nih, dia lebih percaya omongan orang luar dibanding suaminya begitu. Lagian kalau ngobrol sambil kita senyum suami istri kan lebih enak, duduk dekat-dekat. Tapi kok dia seolah-olah najis badan, nggak boleh bersentuhan terlalu dekat, nggak boleh. Itu yang terberat memang. Apalagi yang namanya pasangan, yang nama kalimat istri ya, ini untuk para istri semuanya. Janganlah sekali-kali mengucapkan di saat lagi bertengkar dengan suami, kalian tidak takut dengan Tuhan. Ingat kalimat itu. Di saat kalimat itu keluar dari kalian para istri, nggak ada lagi kalimat yang mau diutarakan ke istri sebagai suaminya, nggak ada lagi. Apalagi nggak ada kalimat suami ya, paling naikkan 2 tangan ya udah saya angkat tangan. Tuhan aja kamu nggak takut, apalagi saya mau ajar kamu, kasih tahu. Sedangkan kamu bicara dengan saya aja bawaan mukanya perang, nadanya pun beda, tapi di saat ada orang dia pandai, soalnya tidak terjadi apa-apa. Itulah kelebihan para wanita. Makanya salut saya dengan para wanita. Di kadang ada sejenis wanita manusia nih, dia bercerita di luar nih sambil meneteskan air mata. Itu keahlian peran luar biasa, saya salut. Mengatakan kita gini, kita gitu, kita gini. Yang bodohnya yang dengar nih percaya sebelum dia memandang. Nah di situ ya udah kenyang lah kalau saya pribadi nih. Saya jujur, almarhumah istri saya udah meninggal, udah berjalan mungkin udah 4 tahun. Kok banyak kawan kan bilang, kok kamu nggak nikah lagi? Kalau mungkin di saat istri saya masih hidup, kalimat saya 1 aja mungkin cukup, ngapain mau 2 kan gitu. Tapi di saat istri saya udah meninggal, udah almarhumah, udah kenyang saya, udah kenyang. Mau yang gimana lagi? Dari istri lah saya mengetahui yang mana namanya saudara angkat yang Islam. Itu ada yang munafik, ada yang pura-pura, ada yang pandai. Depan kita pandai bagus, nanti depan kita ngomongnya beda. Depan kita ngomongnya A, belakang kita ngomongnya B. Itu kan mulut perempuan tuh, kayak begitu. Nggak saya pakai tuh manusia begitu. Saya tinggal di Kota Baru lumayan lama dari kecil. Banyak kawan preman-preman saya mabuk sama-sama, anak-anak BNJ sport, ramai. Tapi enggak pernah saya ketemu dia kelompok preman tuh ya begitu mulutnya, enggak ada. Paling senggol dikit, bacok, kelayu, ayo, kelayu, 1-1. Tapi enggak ada yang kayak begitu. Hari ini saya bilang A, besok jadi B, enggak ada. Luar biasa tuh, saya salut. Hebat tuh manusia begitu. Jadi kenyang saya. Udah kenyang.
Mungkin nggak pantas lagi kita di lingkungan begitu. Tandanya udah diperlukan lagi. Terus bagaimana cara Pak Budi menghadapi ujian demi ujian itu Pak setelah masuk Islam? Berhubungan dengan Allah, itu satu-satunya jalan saya. Kalau saya mau curhat ke manusia, ngeri-ngeri sedap, saya takut nanti saya minta pendapat dengan seseorang, dengar ya kalimat ini, saya tidak tahu dia dengar atau dia baca video saya. Tolong dong, bantu kasih masukan agama ke rumah tangga saya, istri saya, anak saya. Saya pernah dituduh, ini saya anggap tuduhannya. Kamu ngatur hidup saya, Kak. Kita minta tolong sama dia, kasih masukan agama ke anak istri saya. Kalimat dia ke saya, kamu ngatur hidup saya, Kak. Saya tidak ngatur, jujur saya tidak ngatur. Saya cuma minta tolong. Mungkin di saat kami selisih paham suami istri, tidak bisa gimana lah ya suami istri ya. Yang mungkin sama orang lain, sebab dia kenal juga, dan kami anggap saudara angkat. Udah kayak saudara kandung lah, ibaratnya kedekatannya. Kok dia bisa keluar kalimat begitu? Kan luar biasa. Salut saya dengan mereka. Sampai detik ini saya masih mempelajari hidup mereka. Di saat mata saya masih bisa melihat, telinga saya masih bisa mendengar, saya masih selalu mengamati. Walaupun diam bukan berarti ini tidak mengetahui. Cuman saya bukan pendendam itu bapak lempar saya lempar balik, saya tidak mau. Kalau di kehidupan materi, yang berkuasa yang kaya, tapi saya mau tahu di hal agama ini, yang buat jahat bagus nggak hidupnya? Yang ahli-ahli mutar-mutarkan lisan, bahasa, kalimat ini itu, gimana sih kehidupannya? Itu aja saya ingin mengetahui. Kalau bisa sih sehat lah semuanya, sehat. Yang udah lewat udahlah, gitu. Cuman terkadang dia mancing, diulang lagi. Udah kita anggap lewat tapi diulang lagi gitu. Luar biasa. Udahlah, ya mungkin itu sifat sikap dia sebenarnya mungkin. Cuman tolong jangan bawa nama saya, itu aja. Pernah nggak Pak kepikiran untuk kembali ke agama lama ketika Bapak menghadapi masalah hidup seperti itu? Enggak. Kenapa? Enggak ada. Sebab tipe saya orangnya nih orang yang suka tantangan. Termasuk sebelum saya punya anak atau mulai mau pacaran, kayak gitu kehidupan saya pribadi saya. Saya pun kurang tahu. Dari olahraga yang saya sukai, satu sepak bola, kedua tuh balapan. Lumayan ekstrim, tapi saya tertarik gitu. Kalau untuk ujian hidup di kehidupan di posisi saya dah berkeyakinan Islam atau Muslim, enggak ada. Di saat saya sholat berusaha mengutarakan isi hati saya ke saat saya rakaat terakhir untuk saya sujud, ya semoga dimudahkan segala urusan saya aja itu. Dan terima kasih atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada saya dari sebelum saya ada sampai detik ini.
Amin ya robbal alamin. Itu ya yang paling saya bisa ucapkan, itu enggak ada lagi. Beda dengan manusia datang main tangan, naik tangan ke bagian badan kita, itu lain cerita. Beda. Itu namanya kelahi. Beda lagi. Rata-rata ada hilang semuanya, hilang. Dari contoh yang saya konsumsi, minuman, arak, hilang. Kelakuan macam judi, togel, apa segalanya, segala judi lah. Udah ndak pernah saya gimana lagi, ndak. Ya, kalau kebiasaan lama makan ya wajar lah, kadang makan kalau lapar. Itu aja. Ya, bagaimana cara Bapak meninggalkan kebiasaan kayak minum gitu Pak waktu awal-awal susah? Ingat aja sih, ingat. Soalnya kita pribadi kan ndak ada yang melarang di saat kita sendiri. Contoh sekarang saya keluar, saya minum minuman keras, anak-anak saya nggak tahu kok di rumah saya, di luar ngapain, kan gitu. Mau saya gimana, pulang saya bohongin, papa minum nggak? Enggak, papa nggak minum arak gitu. Tapi intinya cara pola pikir kita begini, saya bisa bohongi manusia, tidak mungkin saya bisa bohongi sama yang di atas gitu. Otomatis kita terpikir terus, saya berbohong nih gitu. Tapi di saat kita jujur, plong gitu. Nah, kenyataan saya begitu kok gitu. Ya setelah mereka mau terima, alhamdulillah, nggak terima ya udah. Awalnya dari mimpi. Nah, nggak lama saya sempat dikunjungi sama yang sekarang nih orang tua angkat saya. Di situ beliau guru agama saya juga gitu, dan termasuk saudara-saudara angkat saya yang di Kuraya Dabung, mereka ada masukan ke saya juga tata cara beragama yang dimana gitu. Ya saya jalani, saya pelajari, saya jalani. Apa yang saya dapat, itu yang saya kerjakan selama ya kita udah umur segitu kan, kita bisa mempelajari, memahami mana baik sama buruk, apa yang baik gimana, apa yang buruk gimana, itu aja. Takkan mungkin kita disuruh kasih seporsi cabai merah sama nasi padang satu piring, kita makan cabai semua kan tidak mungkin. Ya, pandai-pandailah kita memilahnya, memilih dan memilahnya, pelajari, konsumsi, itu aja. Itu pernah bukan merasa malu, enggak, minder aja, minder. Saya ini muka Tionghoa, kok ke masjid ini gitu. Nah, itu aja. Nanti apa tanggapan mereka gitu. Tapi sebentar aja sih hal-hal begitu. Ya udah, intinya saya ke masjid, saya mengerjakan sembahyang, sholat, itu aja. Seperti yang lainnya juga mengerjakan hal yang sama gitu. Di saat kita di posisi belakang, udah pas mau mulai mengerjakan sholat, kita disuruh agak dekat. Situ kita mulai belajar dari situ juga termasuk. Oh begini sholat di masjid gitu, ambil wudhu gimana gitu. Jadi
Jadi waktu pertama kali belajar Al-Quran gimana Pak? Kalau Al-Quran, saya mempelajari dari kalimat ke translate ke Indonesia saya pelajari. Kalau untuk kalimat-kalimat macam Al-Fatihah itu kalimat untuk menghafal. Jadi untuk mengetahui huruf-huruf itu belum saya begitu memahami, belum. Kalau huruf menghafal beda. Ada pengajian atau majelis apa gitu yang Bapak ikuti dalam proses masuk Islam? Dulu ada pengajian PT yang di rumah Bu Yuli, pernah saya ikut. Awalnya sama istri, anda lama saya bawa anak-anak. Cuman sekarang udah sempat berhenti. Saya kadang mau suruh anak ikut di pengajian hari Sabtu itu, kadang di anak-anak nih sekolahnya saya juga bingung. Berangkat pagi, kadang pulang sore, pas malam saya lihat kamar kok masih terang, rupanya masih belajar. Kemudian banyak waktu di sekolahnya, jadi situ berhenti gitu. Bukan berhenti, tidak diikutkan lagi. Sesuai yang saya dapat mimpi sih, di saat saya masuk Islam, udah masuk Islam, dinolkan lagi, memang nol. Apa yang dimiliki nolkan lagi, udah memang nol. Semua harta dinolkan. Nah, itu aja. Dari awalnya grosir, sekalbar, ya udah ndak ada lagi. Untuk kalimat nanti akan kaya, sampai seberapa sakit pun akan terlupakan. Di saat itulah kesenangan di hati akan terjadi. Nah, itu belum. Kalau untuk kalimat untuk perbandingannya itu belum pernah saya kena, belum pernah saya rasakan. Tapi untuk sehari-hari sih udah saya syukuri, udah bisa hari ini sekarang bisa ketemu besok, udah alhamdulillah udah. Apalagi mau di Bintan, udah ada lagi. Nah sekarang paling tunggu anak-anak pulang, udah kumpul di rumah, ada yang ngurus rumah. Nah, mungkin saatnya saya keliling. Saya rencana mau keliling ke pedalaman. Nanti lah tujuan kemana saya belum tahu pasti. Itu aja. Yang penting di rumah saya ada satu orang yang ngurus. Contoh anak saya yang besar mungkin pulang dari luar negeri kan, mungkin dia bantu adik-adiknya. Itu aja. Oke, berarti Islam itu mengubah sikap, perilaku dan pemikiran Bapak. Betul. Kepemikiran udah pasti. Intinya bukan mengubah kita, orang lain yang mengubah kita. Contohnya keluarga saya kan mengubah dia. Saya tidak anggap kamu dari Islam. Termasuk keluarga dari pihak istri. Oh kamu ini siapa sih? Gitu. Terus bagaimana ibadah Bapak saat ini Pak? Kayak sholat, puasa. Alhamdulillah. Progresnya apakah udah berkembang? Alhamdulillah. Udah. Intinya kita mengerjakan segala sesuatu dari hati. Nggak mungkin sekarang saya lagi emosi pas jamnya sholat. Di saat saya emosi tengkar dengan seseorang, saya cepat-cepat ambil air wudhu, kan lucu. Karena mengetahui di saat inilah jam sholat yang mesti kita kerjakan di antara 5 waktu. Lalu saya mengerjakan gerakan sholat, kan itu lebih lucu lagi. Padahal hatinya emosi, oh gini-gini. Pas takbir Allahu Akbar, tapi pikiran termana-mana gitu. Aku bisa kerjakanlah dengan hati, bukan berarti ini dengan hati nanti disalah tafsirkan. Harus segala sesuatu dengan hati, tergantung. Ya berpikirlah, kita pun sebenarnya udah dewasa, udah paham memahami.
Apa yang baik sama tidak baik itu gunakan dengan hati aja udah. Saya cuma jalani aja apa adanya itu. Intinya setiap langkah saya sehari-hari itu tidak putus. Ada saya ucapkan itu ya udah. Yakin. Kalau untuk membutuhkan, ya setiap manusia ada di antara itu. Sama. Itu aja. Saya punya prinsip, kalau saya udah percaya dengan seseorang, saya percaya. Tapi di saat saya udah percaya dengan seseorang, dia udah berbuat nipu-nipu, akal-akalan, selesai sudah. Kalau keyakinan, mungkin sampai saya putus nafas, baru bisa nggak tahu, nggak sadar lagi. Begini, mualaf kan banyak, ada beberapa faktor bisa dikalimatkan kalimat mualaf. Perlu diketahui, satu, mualaf sebabkan karena pasangan atau apa. Ada di lain sisi, di saat dia mau nikah dengan orang muslimah, dia mengejar ke arah mau mualaf. Itu beda lagi porsinya. Itu bisa, ya enggak sih gimana, takutnya di depan keluarga pihak pasangannya tuh yang muslim atau muslimah itu mengatakan dia Islam, tapi di luar tuh sikat babi bakar tuh sikat, kalimatnya kan begitu, atau bagi pang itu disikat. Kok bisa? Jangan, kasihan lah, kasihan. Bukan kasihan sama orang kamu tipu, bukan, kasihan kan diri pribadi kamu. Saya kasihan, udah banyak kejadian. Nah, kalau mualaf yang dapat mimpi itu beda lagi. Intinya begini, kembali ke pribadi masing-masing. Kita mau mualaf, apa tujuannya, itu aja. Dan apa yang mau dicapai, itu aja. Nah, ya intinya banyak ujian hidup lah, perbanyak bersabar untuk para mualaf. Berbeda sama mualaf yang untuk cari gimana ya, ya kalau udah mengatakan kalau kita nih mualaf, ya dipelajarilah. Bodoh-bodohnya coba dipelajari, buka Al-Quran, sebelum sentuh Al-Quran wudu dulu, baca Al-Quran. Kamu tidak memahami kalimat tulisan Arab, cari yang ada tulisan Indonesianya. Lagian kita tidak dipaksakan kita di memeluk agama Islam itu menjadi orang Arab. Nah, kita kembali ke pribadi kita masing-masing. Mau Tionghoa ya tetap Chinese, bahasa Chinese ada. Mau Melayu, bahasa Melayu. Mau Dayak ada juga bahasa Ahe atau bahasa Dayaknya yang namanya mualaf gitu. Ya, itu aja. Jadi yang kalimat, misalnya kalimat itu yang dibacakannya di Islam itu ya untuk umum seluruh dunia, Islamnya, Arabnya itu. Untuk pribadinya kembali ke masing-masing lah. Kalimatnya ada bahasa ibu, itu aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ketika semua diawali dengan keterbatasan,
dan kebutuhan pokok sulit didapat. Saat harapan itu hadir, Badan Wakaf Al-Quran merupakan lembaga filantropi Islam yang menjadi jembatan kebaikan antara wakif dan penerima manfaat wakaf. BWA hadir untuk menjawab kebutuhan umat dengan wakaf sebagai jalan kebaikan yang akan terus mengalir. Kami percaya, ketika kebaikan ditanam, ia tidak hanya tumbuh, tapi ia juga mengalir tanpa henti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mushaf yang sampai ke tangan mereka bukan sekedar buku. Ia adalah harapan, petunjuk, dan juga cahaya. Melalui program Wakaf Al-Quran dan pembinaan, kami pastikan cahaya itu tidak pernah padam. Bersama BWA, amanah wakaf Anda kami jaga, kami antarkan, hingga cahaya Al-Quran benar-benar sampai ke pelosok dan pulau-pulau terpencil. Di banyak daerah, air bukan sesuatu yang datang setiap hari. Tetes demi tetes sangatlah berarti. Bagi kita, air itu kemudahan. Namun bagi mereka, air itu adalah perjuangan. Melalui program Water Action for People, tetes demi tetes itu hadir, menghidupkan, menguatkan, dan memberi harapan masa depan. Dengan motor sederhana, para dai menempuh medan berat, menembus tanah berlumpur, tanjakan curam, dan perjalanan panjang yang tak selalu mudah. Melalui program wakaf khusus dakwah, BWA hadirkan motor dakwah, perahu dakwah, hingga fasilitas yang mendukung untuk para dai pelosok, agar dakwah tidak terhenti oleh jarak dan keadaan, sehingga dakwah tetap sampai ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. Program ini terinspirasi dari masih banyaknya daerah-daerah terpencil di Nusantara yang belum tersentuh pembangunan, terutama masyarakat Muslim yang ada di daerah pelosok dan terpencil di Indonesia. Ketika kota masih terang, pelosok negeri telah lebih dulu gelap. Anak-anak belajar dalam cahaya yang terbatas. Ibadah dilakukan dalam redup. Aktivitas berhenti ketika semuanya padam. BWA hantarkan sedikit harapan untuk masyarakat yang jauh di sana. Karena di pelosok negeri, sedikit cahaya bisa berarti banyak, membuka jalan bagi pendidikan, ibadah, dan kehidupan yang lebih layak. Kami percaya, setiap cahaya yang dihadirkan adalah awal dari perubahan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ke depan, BWA bertekad untuk terus melangkah lebih jauh. Bukan hanya menghadirkan solusi, tetapi juga memastikan manfaatnya benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Dengan semangat wakaf dan kolaborasi, BWA ingin memperluas jangkauan kebaikan,
menguatkan masyarakat yang ada di pelosok dan pulau terpencil, serta menghadirkan solusi berkelanjutan. BWA, pelopor inovasi yang menjadikan wakaf lebih bermakna.